Apapun yang ada di dalam kita itu hakikatnya adalah sesuatu yang sifatnya baru, apapun itu. Mau ilmu kita adalah baru, mau keterampilan kita lah sifatnya baru, mau ibarat kata diri kita pribadi pun sifatnya adalah baru. Apapun yang namanya makhluk, segala sesuatunya adalah segala sesuatunya adalah hal-hal yang sifatnya baru, gitu ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andai kata misalkan ada orang terkait orang berilmu merasa dirinya berilmu, ya kenapa sombong? Karena hakikatnya dia itu tidak mengetahui apa-apa, ilmunya itu hanya pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Guru saya hadirin Ustadz Muhsin Said Abdurrahman Cawang Jakarta dulu pernah menjelaskan begini, yang namanya antara murid dan guru itu tentu saja ibarat kata ada perbedaan pengetahuan, ya benar kan, ada perbedaan pengetahuan antara murid dan guru. Akan tetapi meskipun terjadi perbedaan pengetahuan, seorang guru andai kata merasa ilmunya itu lebih tinggi daripada si murid-muridnya, itu si muridnya itu ilmunya tidak akan bermanfaat, gitu ya. Meskipun realitanya, kenyataannya ibarat kata yang namanya guru itu rata-rata ibarat kata ilmunya itu lebih tinggi daripada muridnya. Akan tetapi upama ada di dalam perasaan guru itu merasa ilmunya lebih daripada murid, bahasanya sudah terjangkit sifat sombong, yang efeknya si muridnya itu ilmunya itu tidak akan pernah bermanfaat, gitu ya. Sampai begitunya ya, terkait masalah hal-hal seperti ini, gitu ya. Kenapa? Karena hakikatnya kalau dibalikan itu adalah semuanya itu asalnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Makanya subhanallah wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimun uluwan kabira. Maha suci Allah daripada apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim yang dimaksud di sini adalah Yahudi dan Nasrani. Ya. Kenapa? Karena kedoliman orang Yahudi itu menganggap awalnya bahwasanya Uzair itu adalah anak Allah. Di zaman Bani Israel dulu nih hadirin ya, sedikit saja ya. Di zaman Bani Israel itu dulu ada yang namanya Nabi Uzair. Nabi Uzair itu adalah seorang Nabiullah, orang soleh. Nah, Uzair ini adalah satu nabi yang tertidur selama 100 tahun. Ya. Tertidur 100 tahun, kemudian setelah 100 tahun dibangkitkan itu sama sekali tidak ada lagi yang namanya Taurat itu hilang, bahasanya. Bani Israel itu kehilangan yang namanya Taurat, itu semuanya catatannya hilang. Jojo tiba-tiba ada yang namanya Uzair sudah tertidur selama 100 tahun, kemudian bangun hafal terkait masalah kitab Taurat itu. Nah, orang-orang Yahudi itu menyangka, wah tidak ada yang bisa menghafal Taurat ini seperti ini kecuali dia itu anak Allah, gitu. Itu adalah anak Allah. Disitulah kedoliman daripada orang-orang Yahudi itu. Karena orang yang terakhir menghafal kitab Taurat itu adalah seseorang nabi yang bernama Khontasir. Nah, setelah wafatnya Khontasir di Bani Israel itu kehilangan jejak, bahasanya tidak ada lagi yang namanya orang hafal lagi kitab Taurat, tidak ada. Kemudian datanglah ibarat kata seorang nabi sebetulnya bernama Uzair yang kemudian dikasih mukjizat. Beliau itu tidur 100 tahun. 100 tahun kemudian setelah Taurat hilang, beliau bangun hafal terkait masalah Taurat itu semuanya. Sehingga orang-orang Yahudi itu mengatakan, wah ini bukan manusia yang begini mah, bahasanya. Persangkaan mereka. Bukan manusia ini yang begini mah. Upama. Nah, ini mah adalah anak Allah. Nah, disitulah daripada kesesatan daripada orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesesatan yang kedua adalah orang Nasoro. Yang dimaksud orang dolim yang kedua adalah orang-orang Nasoro. Ya.
Orang-orang Nasrani awal kesesatannya itu menganggap Nabi Isa itu adalah anak Allah. Itu sesat sekali. Kenapa? Karena mereka berpikir Nabi Isa itu terlahir tanpa ada seorang ayah. Kemudian di sisi lain Nabi Isa alaihissalam itu dikasih mujizat oleh Allah seperti bisa membangkitkan yang wafat gitu kan. Orang yang wafat itu bisa dibangkitkan, bisa hidup lagi dengan izin Allah, bisa hidup lagi. Kemudian ada burung-burung yang sudah yang sudah dicacah, bisa dibangkitkan lagi dengan izin Allah. Bisa membuat burung dari tanah diemplek gitu. Itu terbang, itu jadi burung beneran bahasanya. Nah, ini orang-orang Nasrani itu menyatakan, wah, ini tidak ada yang bisa seperti ini kecuali adalah Allah. Sehingga mereka menyangka bahwasanya Isa alaihissalam itu adalah anak Allah. Padahal tidak seperti itu. Nih, saya kasih tahu hadirin. Sebetulnya yang terlahir pertama, makhluk itu ada yang terlahir tanpa bapak, tanpa ibu. Makhluk Allah yang terlahir tanpa bapak, tanpa ibu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Itu sebetulnya hal biasa saja. Karena Allah itu maha kuasa, begitu kan. Baik tanpa ayah, tanpa ibu, Allah kuasa menciptakan sosok manusia. Benar ya? Terus yang kedua, ada juga hadirin, yang namanya makhluk itu lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Selain manusia itu untanya Nabi Soleh. Dulu untanya Nabi Soleh itu keluar dari batu. Dulu ketika kaumnya itu meminta mukjizat sedemikian rupa, bahasanya itu. Sampean coba kalau misalkan betul sampean Nabi Allah itu Tuhan, kami akan ikut sampean dengan catatan keluarkan tuh onta daripada batu itu, bahasanya. Nah, itu batu itu. Nah, akhirnya Allah ciptakan ya, ada mukjizat Nabi Soleh itu keluar tuh unta Nabi Soleh. Yang pada akhirnya sudah keluar unta Nabi Soleh dari batu, tetap ingkar baik, bahkan dibunuh itu untanya gitu. Jadi yang diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu itu diantaranya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ada unta Nabi Soleh. Kemudian ada makhluk Allah itu yang diciptakan tanpa seorang ayah, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Kemudian ada juga makhluk Allah yang diciptakan ada ayah, ada ibu. Siapa? Bang Randi itu. Ya kan, hal itu sebetulnya bukan alasan ibarat kemudian langsung mengklaim bahwasanya sesuatu itu adalah sifat Tuhan umpama gitu. Nah, itulah kezaliman daripada umat Nasrani. Ya. Maha suci Allah daripada apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, kemudian juga maha suci Allah apa yang dikatakan oleh orang Nasrani. Kemudian maha suci Allah daripada apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik bangsa Arab. Orang-orang musyrik bangsa Arab zaman dulu nih hadirin, menyatakan bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuan daripada Allah. Itu ya wallahu alam lah gitu pikirannya bagaimana gitu. Cuman betul orang-orang musyrik, orang Arab zaman dulu ternyata menganggap bahwasanya malaikat itulah anak-anak perempuan Allah. Itu sesat sekali. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala disucikan daripada hal-hal yang semacam itu. Jadi ketika sampean sokan baca subhanallah, nih maka subhanallah, maha suci Allah daripada apa yang dipersekutukan oleh orang-orang musyrik. Subhanallah, maha suci Allah dari segala sifat kekurangan Allah dengan seluruh kesempurnaan Allah. Subhanallah, maha suci Allah apa yang dipersangkakan oleh orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik Arab. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah dengan seluruh zat kesempurnaannya. Tuh, ya, yang tidak ada kurang sama sekali. Itu maknanya. Ya jelas ya. Kalau urusan masalah ini hadirin, urusan masalah membangkitkan yang wafat ya, itu jangan jauh-jauh. Jangan kudu Nabi Muhammad bahasanya. Jangan kudu Nabi Isa baik bahasanya. Tuh. Sampean pernah jarak ke Sunan Bonang tidak? Yang ada makamnya 9 itu, Bang. Ada tukang sapunya itu ada yang Yang makamnya kan itu 9 dan itu orang yang sama bahasanya. Tukang sapunya dulu tukang beberes gitu.
Kalau suatu ketika ziarah kemana ke Jawa itu ada makam 9 makamnya, tapi namanya itu satu orang yang sama, itu Sunan Bonang. Zaman dulunya lagi anjir, Syekh Abdul Qadir Jilani, Jilani yang terkenal itu pun pernah mengeluarkan karomah, membangkitkan orang yang wafat. Betul. Dulu ketika terjadi perdebatan nih antara orang-orang bodoh bahasanya ini, orang Nasrani dan orang-orang Islam itu, bagusan Nabi Muhammad bahasanya. Bagusan Nabi Isa, nabiku itu bisa menghidupkan orang mati bahasanya. Sementara nabimu itu tidak bisa menghidupkan orang yang mati bahasanya. Ini terjadi banyak lagi adu omong gitu. Bagusan Nabi Muhammad, bagusan Nabi Isa. Ini orang-orang bodoh sebetulnya. Kata Nabi itu, kenapa sampean ibarat kata menyatakan Nabi Isa lebih hebat daripada Nabi Muhammad? Kan Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati, Nabi Muhammad tidak bisa. Nah, ketika terjadi adu omong seperti itu, nih hadirin, lewatlah Kangjeng Syekh Abdul Qadir Ar-Jilani mendengar ada yang sedang berbincang, sehingga beliau menjadi penengah. Ketika jadi penengah begini, lapor Tuan saya, dia menyatakan bahwasanya Nabi Isa itu lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab menghidupkan orang yang mati. Begini kata Tuan saya Abdul Qadir Jilani, seandainya saya bisa membangkitkan orang yang wafat, sampean mau masuk Islam tidak? Ya tentu saja, bahasanya. Kalau sampean bisa betul-betul membangkitkan orang yang wafat, tentu saja saya akan masuk Islam. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian tunjuk bahasanya makam mana ibarat itu banyak kuburan. Siapa yang ingin